Halo guys, jumpa lagi di vlog Berani Berinvestasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beraktivitas secara normal ya. Oke, ketemu lagi nih kita di vlog Berani Berinvestasi. Dan untuk kali ini kita akan ngomongin apa sih? Tema kali ini kita akan ngomongin mengenai berita sebagai senjata utama untuk peluang cuan dalam berinvestasi saham. Nah, tentunya sangat menarik kan? Oke, jadi kalau misalnya saya lihat ya, atau teman-teman pasti juga tahu juga bahwa setiap hari kalau misalnya kita sudah memulai investasi saham, kita pasti pantengin terus yang namanya berita. Entah itu berita positif atau negatif, itu akan sangat membuat pergerakan atau memberikan suatu pengaruh terhadap pergerakan suatu saham tersebut, benar kan? Nah, sama gitu. Nah, jadi di sini kita akan sedikit mengulas lebih detail bagaimana sih penggunaan suatu berita ini bisa kita maksimalkan agar investasi dan trading kita di saham itu sangat bisa maksimal, kira itu. Nah, tentunya juga kalian harus bisa melihat beberapa hal yang penting di sini dari sisi berita. Apa aja sih bagian-bagian berita yang kalian harus bisa lihat secara makro dan mikro juga agar pengetahuan investasi dan strategi investasi kalian bisa maksimal. Seperti tadi di awal, saya sudah sedikit memberikan penjelasan secara simpel ya, bagaimana berita ini bisa menjadi salah satu strategi investasi yang bisa teman-teman lakukan, baik teman-teman saat ini menjadi trader atau sebagai investor di pasar saham. Oke, nah dalam berita kita atau saya bisa menggolongkan dua aspek di sini ya dalam berita ya. Pertama, berita itu bisa kita golongkan sebagai berita dalam aspek ke makro. Makro itu bisa di dalam negeri ataupun bisa di domestik ataupun di global. Nah, berita makro itu seperti apa sih? Contohnya misalnya ada berita mengenai pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh Indonesia ya, pemerintah Indonesia. Biasanya itu keluar setiap 3 kuartal tiap tahun ya, berarti dalam setahun ada 4 kali berita tersebut keluar. Nah, kemudian juga ada berita mengenai inflasi, kemudian juga ada berita mengenai suku bunga ya dari Bank Indonesia. Nah, berita itu juga bisa berasal dari eksternal juga. Kalau misalnya kita lihat ada berita dari The Fed ya terkait dengan tentuan suku bunga acuan mereka yang memang pasti sangat ditunggu-tunggu oleh investor global. Kemudian ada berita juga mengenai political event ya. Contohnya misalnya kemarin kalau misalnya sebelum adanya virus corona, teman-teman pasti juga udah tahu bagaimana ada tensi perdagangan perang dagang antara Amerika dan China. Nah, itu bisa menjadi salah satu berita dan itu bisa menjadi salah satu katalis positif atau negatif tergantung beritanya seperti apa. Gitu kira-kira. Itu dari sisi makro. Nah, dari sisi mikro seperti apa sih? Nah, dari sisi mikro itu lebih mengkerucut lagi. Kalau kita lebih ingin melihat suatu perusahaan ya, di sini misalnya kita perusahaan itu merilis aktivitas operasionalnya, misalnya bagaimana perkembangan bisnis mereka dalam 3 bulan awal di 1 tahun tersebut, bagaimana pencapaian dari penjualannya kah, kemudian kemudian pendapatan bersihnya seperti apa, kemudian juga bagaimana relevansinya terhadap utang mereka, bagaimana relevansinya terhadap likuiditas mereka, kemudian kesusahan-kesusahan apa sih yang dihadapi oleh perusahaan, apakah mereka ada aksi untuk melakukan akuisisi atau merger atau lain sebagainya. Nah, itu lebih ke arah mikro. Nah, berita dari makro dan mikro ini bisa teman-teman gunakan sebagai acuan atau tools dalam senjata teman-teman dalam meraih peluang cuan di investasi saham gitu kira-kira. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman ketahui juga kan bahwa dalam berita ini menjadi salah satu konteks yang lebih detail lagi, karena memang ini yang membuat investor melihat apakah mereka ingin membeli saham atau menjual sahamnya terkait dengan berita tersebut. Misalnya beritanya positif, berarti demand akan makin tinggi. Dengan demand tinggi, harga sahamnya akan naik. Nah, sebenarnya juga seperti itu. Kalau misalnya berita negatif, kecenderungan investor lebih banyak untuk menjual saham tersebut.
akhirnya harga sahamnya juga ikut turun karena berita tersebut jelek. Nah, itu kira-kira. Nah, ada satu case tadi yang menarik di sini yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Kalau teman-teman ingat dalam berita sekitar 1 pekan sebelumnya ya, atau sekitar 10 hari sebelumnya, saya lupa ya, nanti ada di layar ya, itu saya melihat bahwa ada keinginan dari asosiasi sektor di batubara agar produksi batubara nasional itu dikurangi. Dengan produksi yang dikurangi, maka harganya akan naik, harga batubara akan naik. Nah, kalau teman-teman ikuti berita tersebut dan efeknya terhadap harga saham dari emiten sektor batubara, itu tuh terlihat berita tersebut direspon secara positif. Artinya terjadi kenaikan dari harga saham dari sektor atau emiten di batubara tersebut. Dan cara seperti itu bisa teman-teman gunakan atau lakukan ya. Jadi kalau misalnya ada berita positif, teman-teman bisa langsung melihat ke relate terhadap perusahaan atau emiten-emiten seperti apa. Nah, tapi saya ingin menambahkan bahwa ketika teman-teman menemukan berita positif, teman-teman justru di sini juga harus bisa mengkombinasikannya dengan alat analisa lain ya, seperti yang kalau misalnya teman-teman ketahui di dalam investasi saham kita belajar mengenai analisa teknikal dan fundamental. Jadi di sini teman-teman kalau misalnya saran saya, kalau misalnya teman-teman sudah mendapatkan suatu konteks berita yang positif, teman-teman harus bisa mengcombine dengan analisa teknikal ya. Contohnya misalnya kapan harga yang tepat untuk teman-teman beli, nah kemudian kapan harga yang tepat untuk teman-teman jual, istilahnya begitu. Nah kemudian kalau misalnya secara fundamental, teman-teman bisa lihat lagi tuh, mengkomparasi atau membandingkan perusahaan di sektor batubara mana yang relatif harga atau valuasinya masih tergolong murah gitu loh. Jadi di sini teman-teman harus lebih smart lah ya, jangan cenderung pengen beli tapi tanpa adanya analisa yang lebih cenderung lebih detail lah di sini ya. Jadi harus seperti itu teman-teman. Jadi jangan makan mentah-mentah berita tersebut walaupun memang positif, agar tentunya di sini investasi teman-teman bisa lebih maksimal. Nah pasti ada pertanyaan lain nih. Kalau misalnya ternyata ada berita yang tidak bisa kita antisipasi, seperti apa sih? Oke, teman-teman kalau misalnya menemukan hal seperti ini, teman-teman bisa melakukan apa yang namanya money management dan juga risiko trading. Karena memang tentu saja berita itu sangat cepat ya berubahnya. Bisa saja dalam 1 hari itu ada berita yang positif, ada yang berita negatif lagi gitu ya. Kemudian bisa aja dalam minggu banyak berita positif dan negatif. Nah, tentunya ini akan mempengaruhi pergerakan dari harga saham di sektor atau di emiten tersebut. Nah, teman-teman harus bisa menggunakan yang namanya money management. Teman-teman bisa menggunakan apa yang namanya risk to reward gitu ya. Misalnya teman-teman sudah beli suatu saham tersebut karena memang teman-teman sudah melihat berita tersebut positif, dan teman-teman bisa menggunakan analisa yang tadi teman-teman sudah lakukan, yang tadi saya juga sudah mention sebelumnya ya, dari teknikal dan juga fundamental. Teman-teman menemukanlah kira-kira harga belinya itu bagusnya di level XXX atau di level jualan di XXX gitu ya. Nah, teman-teman harus bisa memastikan bahwa rasio dari risk to reward-nya itu sekitar 1:2. Contohnya gini, misalnya teman-teman menemukan berita negatif nih. Nah, ketika teman-teman tahu berita negatif dan teman-teman sudah yakin bahwa ada di level berapa teman-teman akan ingin menjual si saham tersebut dengan return misalnya let's say 6% gitu ya. Teman-teman harus lakukan penjualan di target harga tersebut. Nah, sekiranya dia turun, teman-teman harus bisa menjualnya dengan target yang teman-teman sudah lakukan sebelumnya. Contohnya misalnya turunnya 3% atau setengah dari kenaikan harga yang teman-teman yang teman-teman sudah lakukan sebelumnya. Nah, teman-teman harus lakukan seperti itu karena ini untuk bisa menjamin agar misalnya berita tersebut memang berita negatif dan harga sahamnya justru turun dari keinginan teman-teman yang akan naik gitu. Jadi di sini untuk mengantisipasi agar kerugian teman-teman tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu besar. Nah, itulah manfaat dari teman-teman menggunakan risk to reward rasio yang bisa teman-teman terapkan dalam money management. Nah, teman-teman juga misalnya berkenan ya atau pengen tahu lebih detail bagaimana cara atau manfaat dari money management dan risiko trading, teman-teman sebenarnya bisa juga loh
ikutan di kelas pasti online yang diselenggarakan oleh CGS CMB Sekuritas Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa langsung saja simak Instagram dari CGS CMB di CGS CMB ID. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan semua macam informasi dari kelas pasti online kita gitu. Jadi nggak perlu risau dan nggak perlu bingung lagi, teman-teman bisa mendapatkan informasi yang memang sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Nah, itu tadi vlog berani berinvestasi, khususnya dengan tema bagaimana kita bisa memanfaatkan berita agar kita bisa mendapatkan peluang cuan di investasi saham. Semoga ini bisa membantu teman-teman dalam berinvestasi di saham, dalam trading saham, agar teman-teman bisa lebih maksimal investasinya. Oke teman-teman, sampai jumpa di vlog berani berinvestasi selanjutnya dari CGS CMB Sekuritas Indonesia. Dan jangan lupa kalian bisa like, komen, dan subscribe YouTube channel dari CGS CMB Sekuritas Indonesia. Oke teman-teman, sampai jumpa teman-teman, bye.